warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadamin. Ya Muhammadun nurul hadi minaz zulami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Yang saya hormati seluruh orang tua, yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah, dan seluruh hadirin, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal muhaddisin ila ruhi jami'in wal ayatul muqarrabin summa ila ruhi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwaqi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab summa ila ruhi jami'i ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'adda 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa
أجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روحي كما روحي وأجد سيدي بن Imam Summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majlis Ta'lim Shalah Al-Falah wa fa'alahu dzunubahum wa nawwaru daraihahum wa ij'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang warok. Kemarin belum selesai. Warok, apa warok? Masih ingat? Menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang diharamkan Allah. Bahkan kalau bisa makruh dan syubhat pun perlu dihindari. Itu namanya warok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, malam yakun wari'an anil ma'asi fabatnul ardi khairun lahu min zuhriha li'annahu la imana fi qalbihi. Wahai Ali, malam yakun wari'an anil ma'asi, kata Nabi, orang yang tidak mampu menjaga dirinya anil ma'asi, dari macam-macam kemaksiatan, gak bisa menjaga dirinya dari macam-macam kemaksiatan, fabatnul ardi, maka perut bumi, khairun lahu, lebih bagus untuknya, min zuhriha, dibanding dengan punggung bumi atau di atas bumi. Li'annahu, karena sesungguhnya orang tersebut, la imana fi qalbihi, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Ya Allah, ini tegas sekali. Artinya tidak ada kesempurnaan iman. Imannya rapuh. Orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari segala macam perbuatan maksiat, maka perut bumi baginya lebih baik daripada punggung bumi. Artinya mati lebih baik daripada hidup. Kalau bahasa Betawinya, mendingan mati daripada hidup. Karena la imana fi qalbihi, sudah tidak ada keimanan di dalam hatinya. Tidak ada orang yang enggak berdosa, tuh enggak ada. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah gitu deh. Apa itu judulnya? Hah? Kehilangan tongkat, cukup satu kali kehilangan tongkat. Dola. Ya, lagunya bagus itu. Nggak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Sampai Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un
wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu pasti punya dosa, punya salah. Dan sebaik-baik orang berdosa dan orang bersalah adalah orang yang mau bertaubat, memperbaiki dirinya. Nah ini kagak, udah taubat kagak, memperbaiki diri kagak, menyesal kagak, malah makin gak karu-karuan, nambah usia, bukan makin nambah bener, tapi nambah usia malah justru menumpuk-numpuk dosa. Ya kalau kayak gitu mendingan mati. Fabatnul ardi khairun lahu min zuhriha. Maka perut bumi lebih bagus baginya daripada punggung bumi. Nabi kita pesan sama Ali kayak gitu. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagus orang yang panjang usianya tapi bagus amal perbuatannya. Makin tua makin rajin ke mushola, makin tua makin sadar bahwa nggak lama lagi kita akan menghadap Allah. Akhirnya memperbaiki diri. Sholat jamaah, hadir di majelis taklim, kemudian emosinya sudah tidak lagi berlebihan seperti waktu muda, lebih banyak bijak, banyak zikir, banyak baca Quran. Itu sebagus-bagus orang, usianya panjang, amal perbuatannya bagus. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk orang yang panjang usianya tapi nggak benar kelakuannya. Makin nambah umur makin liar, makin nambah umur makin gila macam-macam, gila harta, gila jabatan, gila perempuan, gila kehormatan. Nauzubillah. Betapa banyak orang yang di dalam kubur itu pengen hidup lagi. Jadi nikmat terbesar untuk orang yang sudah mati itu pengen dihidupin lagi. Berapa juta orang yang sekarang ada di dalam perut bumi, semuanya ngarepin pengen hidup lagi. Nah kalau udah hidup mau ngapain janjinya? Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Pengen banyak sedekah, pengen jadi orang soleh. Lah kita yang masih hidup mestinya kepengenan orang yang sudah mati itu justru kita lakukan. Banyak sedekah, jadi pribadi yang soleh. Susah ya belajar dikit-dikit. Kalau belajar kan semuanya, termasuk saya ya belajar. Ustadz Mahfud belajar, Pak Haji Zain belajar jadi orang soleh. Titik. Lanjutannya, ya Ali, wahai Ali, aslul wara'i tarkul harami wa ma harramallahu wa ra'sul karami fi tarkil ma'asi. Wahai Ali, aslul wara'i, inti dari warok. Inti dari warok itu apa sih? Intinya apa? Tarkul harami adalah meninggalkan yang haram. Wa ma harramallahu, dan apa-apa yang diharamkan Allah. Itu inti daripada warok. Jangan mendekati dan jangan melakukan hal yang diharamkan Allah. Itu intinya warok. Apa yang dilarang Allah? Apa yang diharamkan Allah? Ya banyak. Dari mulai dosa besar sampai dosa kecil, banyak sekali. Dosa besar itu dosa yang ada konsekuensi hukumnya di dunia. Mabuk,
Konsekuensi hukumnya diapain? Dicambuk. Nyambuknya di mana? Di dunia. Maka mabuk itu dosa besar kalau hukum Islam. Orang zina, perawan sama perjaka, hukumannya diapain? Dicambuk. Perawan sama perjaka cambuk 100 kali. Lah nyambuknya di mana? Di dunia. Maka zina itu dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 kali. Nah, kalau orang sudah bersuami atau orang sudah beristri, ya dirajam, hukum Islam. Terus membunuh orang, maka dia wajib dikisos, dibunuh. Berarti dosa besar, ada hukuman di dunia. Ngomongin orang alim, ngomongin ulama, jelek-jelekin, dosa besar. Jelek-jelekin orang hafal Quran, dosa besar. Dosa kecil ya kita ini saling ngerumpi, ngomongin si A, si B, bukan orang alim, bukan ulama, bukan hafal Quran, ya dosa kecil, tapi dosa juga, diharamkan. Ngabsen, dosa itu. Ngabsenin janda, dosa. Ya. Lewat, tar, yang satu belum, itu kan ngabsen. Sengaja di mana dia lewat, di situ dia nongkrong. Dosa, tapi seru katanya. Nah, itu berarti tidak apa? Tidak apa? Tidak warok. Ya, karena inti daripada warok adalah tarkul haram wa ma haramallah, meninggalkan yang haram dan apa-apa yang diharamkan Allah. Wa ra'sul karomi, dan inti dari kemuliaan fi tarkil ma'asi terletak dalam meninggalkan kemaksiatan. Pengen mulia, ya jangan maksiat. Makanya ada istilah ibadah di akhir zaman itu, ibadah malam hari, itu yang paling gampang, paling mudah dan bisa jadi paling utama. Ibadah apa? Tidur. Nah, kok tidur kok ibadah? Nah ya, daripada melek ngomongin orang, mendingan tidur. Daripada melek ngintip. Ngintip, melek ngintip. Nah, mendingan tidur. Jadi jangan dilihat tidurnya. Dalam dia tidur itu dia tidak mungkin melakukan keharaman. Mana ada orang lagi tidur ngomongin orang? Nggak ada. Mana ada orang lagi tidur ngintip? Kagak ada. Orang tidur ngigo itu tidak dosa karena nggak sadar. Paling bangun tidur digetok sama bininya. Kalau ngigo yang aneh-aneh, kayak yang ngomong gitu. Ya, Bang Adi ya? Enggak, Bang Adi mah pasti setia. Setia. Setiap tikungan ada. Waduh, repot. Suami istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Repot ya. Mendingan daripada apa tahu. Ya, kita lanjutin. Jadi inti daripada kemuliaan, pengen hidup mulia ya jangan maksiat. Pengen hidup mulia jangan maksiat. Usahakan jangan melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil terpaksanya ya bagaimana, namanya manusia. Nggak mungkin tidak melakukan dosa. Ya ahli wa ay ahli, lanjutannya. Innar rajula
La yablugha bil khuluqil hasani darajatas shaimi al-qaimi al-mughazi fi sabilillah. Oh, keren ini. Ya Ali wa ay Ali, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yablugha bil khuluqil hasani, dengan akhlak yang bagus, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, dia akan bisa mendapatkan, mencapai darajatas shaimina, derajat orang yang berpuasa siang hari puasa, al-qaimi, malam harinya beribadah, al-mughazi, kemudian juga dia berjuang, berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Kayak apa pahalanya itu? Malamnya ibadah, siangnya puasa sambil berperang. Berperang, berjihad fi sabilillah. Pahalanya kayak apa? Umat Nabi Muhammad nggak bisa kayak gitu. Makanya sama Nabi dikasih jalan keluar yang mudah. Kamu nggak mungkin kuat setiap malam beribadah, setiap siang berpuasa sambil berperang fisabilillah. Nggak mungkin kita kuat. Nah, supaya mencapai derajat itu, supaya pahalanya sama itu, kata Nabi, jadilah pribadi yang berakhlakul karimah. Kalau kamu berakhlak baik, berbudi pekerti yang baik, maka kamu akan mencapai itu derajat orang yang puasa, perang, dan malamnya beribadah. Karena Nabi kita juga begitu. Nabi kita adalah sosok pribadi yang paling tinggi akhlaknya. Ada orang Amerika itu bikin satu buku, namanya Michael Hart, Amerika. Di buku itu dia bilang, saya telah meneliti, mentelaah tentang sahabat-sahabat Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan saya temukan kepribadiannya, saya temukan kuncinya, kepribadiannya. Abu Bakar adalah tipe orang yang pribadinya itu sangat setia kawan dan sangat sayang sama kawannya. Siapa itu kawannya? Ya Nabi Muhammad. Makanya kawannya ngomong apanya dia pasti percaya, walaupun dia belum masuk Islam. Contohnya waktu peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan diri, Abu Bakar sudah masuk Islam. Artinya waktu sebelum masuk Islam pun dia selalu membenarkan Nabi, apapun yang diucapkan Nabi. Termasuk diantaranya ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Terus Nabi menyampaikan, saya itu jalan dari kota Mekah ke kota Madinah. Terus dari kota Madinah naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Terus ketemu sama Allah. Orang-orang kan banyak yang menghina Nabi. Udah gila ini orang. Mana ada jalan dari Mekah ke Madinah naik langit 1, langit 2 sampai ke langit 7. Ditempuh hanya dalam tempo perjalanan 1 malam doang. Nggak masuk akal. Jangan lagi jalan kaki, pakai kuda juga nggak mungkin. Naiknya bagaimana? Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Masjidil Aqsa, ya kan? Nggak mungkin, impossible. Wah, bahasa sekarang. Tapi begitu ditanya Abu Bakar, bagaimana tuh sahabatmu? Kok ada-ada aja tuh? Katanya baru melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, terus ke Palestina, Masjidil Aqsa, terus naik langit 1, 2, 3, terus sampai langit 7. Apa kata Abu Bakar? Dia bicara kayak gitu. Iya, saya percaya kalau dia yang bicara. Abu Bakar. Jadi apapun yang diucapkan Nabi, maka Abu Bakar pasti akan membenarkannya. Itu kuncinya. Maka Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq. Aku pelajari tentang Umar, aku temukan satu karakternya. Ini ngomong tuh orang Nasrani. Orang Nasrani yang bikin buku. Apa karakter Umar? Militer, tegas,
Salah ya salah, nggak ada toleransi. Bener ya bener. Makanya julukannya Al-Faruq, yang membedakan, yang memisahkan antara benar dan salah. Ada orang perutnya gendut, gemuk gendut, tepok mau Umar perut apa kayak gini nih, perut ini kayak gini. Kata orang ini berkah, gemuk, berkah enak aja berkah, penyakit ini, ayo kurusin. Tuh. Nah kalau kita ya orang kayak gitu ya marah ya. Coba dah ada orang gendut yang tepok perut dapat tong sampah ini marah. Umar tegas. Ketahuan karakternya, militeristik. Yang ketiga Utsman, karakternya apa? Dermawan, nggak ketulungan dermawannya. Ada sumur milik orang Yahudi, saat itu paceklik, dibeli sama Utsman, dibeli. Setelah dibeli, diwakafkan untuk umat Islam. Dermawan. Waktu perang Tabuk, berapa banyak itu yang diberikan sama Utsman. Sampai Nabi bilang begini, setiap Nabi itu punya teman di surga. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua akan punya teman di dalam surga. Dan teman saya, temannya Muhammad, kata Nabi, adalah Utsman. Tuh saking sayangnya Nabi mau Utsman. Bagaimana enggak sayang orang dijadiin mantu 2 kali? Utsman kan 2 kali jadi mantunya Nabi. Ruqayyah sama Ummi Kulsum, 2 anaknya Nabi dinikahin sama Utsman. Yang satu meninggal, kawin lagi sama adenya, turun ranjang. Utsman. Ali karakternya apa? Cendekiawan, pinter. Nggak ada yang nandingin kepintarannya Ali. Satu-satunya sahabat yang bisa bikin kitab, membuat karya kitab, itu cuma Ali. Nama kitabnya Nahjul Balaghah. Sampai ada hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Dilaguin itu mah Haddad Alwi itu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu dan pintu gerbangnya adalah Ali. Sumbernya ilmu itu Nabi Muhammad, pintu gerbangnya ilmu adalah Ali. Jadi semua sahabat Nabi dipelajari karakternya dan kuncinya ketemu. Kunci Abu Bakar adalah setia kawan, kuncinya Umar adalah tegas, kuncinya Utsman adalah dermawan, kuncinya Ali adalah cendekiawan. Tapi begitu aku mempelajari karakter Muhammad, kata orang Nasrani ini, mereka lahat. Aku buka itu satu pintu, ternyata di dalam pintu itu aku temukan kunci lagi. Aku buka lagi, isinya kunci lagi. Aku buka lagi, isinya kunci lagi. Artinya dia tidak bisa menemukan karakter Nabi. Kenapa? Semuanya ada pada diri Nabi. Siddiq ada. Orang paling jujur, paling benar yang kagak pernah dusta selamanya, itu ada Nabi Muhammad. Berani, Nabi Muhammad punya keberanian yang luar biasa. Bagaimana dikejar-kejar sama Suraqah. Terus Nabi berteduh di bawah pohon korma dengan kendaraan untanya. Untanya Nabi namanya Qaswah. Unta Nabi namanya Qaswah. Kalau kucing Nabi namanya Mu'izzah. Itu Suraqah turun dari kuda. Sebab dijanjiin sama orang kafir, kalau bisa nangkep Muhammad hidup atau mati, dapat hadiah 100 ekor onta yang bunting, gede, merah, onta termahal. Kejar Nabi Muhammad mau dibunuh. Nabi sendirian di bawah pohon korma. Dia pakai kuda, dikejar, nyabut pedang. Sering. Dideketin Nabi kita, Muhammad, sekarang nggak ada lagi yang belain kamu. Cuman ada saya dan kamu. Siapa yang bakal nolong kamu? Tenang Nabi kita. Allah. Spontan langsung gemeteran tuh Suraqah. Begitu dengar nama Allah, pedangnya jatuh, keringat dingin keluar. Pedangnya dipegang sama Nabi. Suraqah, sekarang pedang ada di tangan saya. Siapa yang nolongin kamu? Nggak ada. Yaudah kamu pulang sana gitu. Ini pedangmu bawa. Nggak diapa-apain sama Nabi. Kayak apa? Keberanian Nabi. Kalau Nabi nggak berani, nggak mungkin perang Badar terjadi. Perang Badar itu umat Islam 313, orang kafir
1000. Mana ada 300 lawan 1000? Ya, tapi Nabi punya keberanian. Nabi yakin Allah akan menolong. Tuh, maka karakteristik yang ada di Umar, Nabi juga punya. Dermawan. Siapa yang lebih dermawan dari Nabi? Ada orang Yahudi, matanya buta, ngemis. Nabi setiap hari datang bawa makanan sama air, sama duit. Duit dikasih, makanan disuapin, habis kenyang dikasih minum. Tuh Yahudi ngelus-ngelus tangan Nabi. Nggak ada orang yang lebih mulia dari kamu. Walaupun saya buta, saya bisa merasakan betapa lembutnya tanganmu, betapa harumnya tubuhmu. Nggak ada yang lebih mulia darimu. Wahai saudaraku, kalau ketemu orang yang namanya Muhammad, nyingkir. Jangan ikutin dia. Itu penipu, itu pembohong, itu pembual. Padahal siapa itu? Nabi. Kalau kita gigit kupingnya. Kita udah suapin aja, kita udah kasih duit. Gigit kuping. Nabi mah senyum, Nabi disuapin. Sampai Nabi kita meninggal. Begitu Abu Bakar yang gantiin, dipegang tangannya, cuma Yahudi buta. Siapa kamu? Kata Abu Bakar, saya biasa datang ke sini. Enggak, bukan. Orang yang biasa datang kemari, walaupun mata saya buta, saya tahu bukan kamu. Tubuhnya harum, tangannya lembut, tutur katanya sangat santun, dan aroma mulutnya pun begitu harum. Kamu bukan dia. Kemana orang itu? Saya rindu. Sudah berapa hari nggak nemuin saya. Mana orang mulia itu? Jawaban Abu Bakar gemetar dadanya, cucuran air mata. Saya memang bukan beliau, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi dengan manusia mulia itu. Sebab beliau sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Tuh Yahudi nanya, emang siapa dia? Dia baik banget sama saya namanya aja belum tahu. Kata Abu Bakar, dialah Muhammad. Orang yang selalu memberikan kamu makan, memberikan kamu minum, memberikan kamu uang, tapi selalu kamu caci maki, kamu ujat, kamu hina. Yahudi itu nangis meraung-raung, ngambil pasir, pasirnya disiram ke kepalanya. Lalu dia simpu sujud di kaki Abu Bakar dan bilang, kalau saya tahu itu Muhammad, dari dulu saya sudah masuk Islam. Maka izinkan saya masuk Islam sekarang. Itu Nabi kita. Jadi kedermawanan kalah semua sama Nabi. Sekarang ilmu, siapa yang bisa nandingin Nabi? Keilmuannya. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu Quran. Karena Sayyidah Aisyah juga tidak bisa menjelaskan kayak apa akhlaknya Nabi. Udahlah, akhlak Nabi itu Quran. Di Quran kenapa yang kagak ada? Raufur Rahim ada. Maha pengasih, maha penyayang, itu juga sifat Nabi, meniru sifat Allah. Rauf itu tafsirannya syiddatur rahmah, kasih sayangnya tidak terbatas, itu Nabi. Orang yang maksiat, dosa besar, dosanya setinggi langit, sebesar gunung, kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku itu umatku yang dosanya banyak banget, yang dosanya gede-gede banget, pembunuh, penzina, pemabuk, pemerkosa, tapi dia umatku, tetap di akhirat aku berikan syafaat. Kayak apa kasih sayangnya Nabi? Jadi semua kebaikan, semua nilai positif itu ada pada diri Nabi. Maka orang Nasrani sendiri bikin satu buku, dia bilang, saya tidak pernah bisa menemukan karakter Nabi Muhammad. Nggak bisa. Kenapa? Terlalu lengkap, terlalu sempurna, terlalu hebat, nggak bisa ditemukan dari titik mana. Semua kebaikan ada pada diri Nabi. Nah, oleh karena itu Nabi berkata kepada kita, kalau pengen dapat pahala seperti orang yang tahajud tiap malam, puasa tiap hari dan berperang fi sabilillah, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Karena kalau kita berakhlak yang baik, berarti kita ngikutin Nabi. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Benar ya? Penting. Titik. Ya kita belajar. Ya saya ya belum tentu berakhlak baik, belum tentu.
Saya yakin bahwa Bapak yang banyak yang lebih baik akhlaknya. Artinya kita belajar. Semuanya belajar. Jangan merasa diri kita udah sempurna, jangan. Selalu kurang. Ya Ali wa Ali, kun basyashan. Penting nih. Orang Pondok Ungu nih dengerin semua nih. Kata Nabi Mali, ya Ali wa Ali, kun jadilah kamu basyashan. Orang yang ajer mukanya, ajer, seneng senyum, kayak Bapak nih ajer banget nih. Ya, siapa namanya nih? Di belakangnya Pak Askar itu loh, baju coklat muda, sampingnya Cangwane. Bapak Ahmad Zaini, udah haji udah? Belum, mudah-mudahan berangkat haji. Pak Ahmad Zaini ajar buat ketemu sahabat senyum. Itu perintah Nabi itu. Kun basyashan. Ali kata Nabi, labbaik ya Rasul, kun basyashan. Jadi orang yang ajer, bahasa Betawi ajer. Banyak senyum. Bang Adi senyum mulu dia nih. Pokoknya kalau lihat Bang Adi itu bawaannya seneng aja, mukanya itu nggak pernah kelihatan cemberut. Cakep Bang Adi, udah ngamalin hadis Nabi. Jadilah orang yang ajar mukanya kata Nabi. Seneng senyum, ketemu siapa be senyum. Ketemu spion mobil senyum. Ketemu apa be senyum. Ya begitu. Karakter orang akhlaknya bagus ya. Banyak senyum. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yuhibbu, seneng, Allah demen al-basyashin, orang yang wajahnya ajer tuh Allah demen, Allah seneng. Ada anak muda, Ustaz Mahfud dengerin, ada anak muda datang nemuin Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, ulama sufi, wali. Tuh anak muda lapor gini, wahai Abu Yazid Al-Bustami, ada apa? Saya ini kalau malam tekun ibadah, zikir, tahajud, baca Quran, cakep. Kalau siang saya puasa, saya kagak pernah ninggalin maksiat, saya tidak pernah melakukan maksiat, saya tidak pernah meninggalkan ibadah. Maksiat saya ogah banget. Tapi kenapa ya kok hidup saya susah mulu? Ini kata anak muda ini. Padahal malam ibadah, siang puasa, saya nggak pernah bermaksiat. Kok hidup saya susah mulu ya? Hidup saya kayaknya kagak ada seneng-senengnya. Apa jawaban Abu Yazid Al-Bustami? Tahajatmu kurang ikhlas? Enggak. Puasamu kurang ikhlas? Enggak. Enggak begitu jawabannya. Baca Quranmu kurang banyak? Bukan. Terus apa jawabannya? Mukamu rubah. Mukamu rubah. Tuh anak muda melongo, saya rubah jadi apa? Kata Abu Yazid Al-Bustami, mukamu rubah jadi orang ajer. Ajer. Banyak senyum. Tampakkan bahwa dirimu tuh orang yang gembira gitu loh. Tampakkan bahwa dirimu tuh orang yang bahagia. Orang yang banyak senyum, ajer, itu menunjukkan dia banyak mensyukuri nikmat Allah. Walaupun utangnya banyak. Lah urusan utang kan urusan dia sama orang. Jangan ditunjukin ke orang lain. Kata Allah, lihat no hamba saya. Malaikat, lihat, ada apa ya Allah? Itu orang sebetulnya utangnya banyak, tapi tetap senyum ketemu siapa baik. Tetap gembira ketemu siapa aja. Kata Allah, dandanin urusannya. Ganti utangnya. Beresin segala masalahnya. Karena dia menunjukkan orang yang banyak syukur. Ajer soalnya mukanya. Lah kalau mukanya besengut, pagi-pagi 5:30 udah nganglung sama tetangga. Aduh, bang. Nah, apa sih? Uyang nih bang. Anak belum bayaran 3 bulan. Kontrakan belum bayar. Mana bini ngomel. Jadi dia cerita buruknya doang. Berarti pagi-pagi dia lagi ngaduin Allah. Pagi-pagi lagi ngaduin Allah. Kenapa? Pusing saya. Yang jadiin dia pusing seakan-akan Allah diadu-aduin.
Utang saya banyak. Utang banyak lagi nyalain Allah. Allah sendiri. Tuh kata Allah apa? Malaikat lihat pagi-pagi udah jelek-jelekin saya tuh orang. Jelek-jelekin bagaimana ya Allah? Cerita kesusahannya. Padahal nikmat saya kasih sama dia banyak banget. Bisa napas, bisa jalan, tangannya sehat. Kenapa itu nggak disyukurin? Kenapa yang diingat kok malah kesusahannya mulu? Kata Allah, terus apa gimana? Ya Allah nih kata malaikat, tambahin sumpeknya. Tambahin sumpeknya kalian. Lain syakartum walain kafartum inna azabi lasyadid. Paham ini? Jadi mulai sekarang mukanya aja ya. Ya Mas. Ya. Mamang saya ini. Mamang Haji Abdul Karim. Sama adik saya Ustadz Syarifuddin. Ntar sholat isya yang imam dia. Imam Masjid Al-Suwardi. Nah, sekarang mumpung ada di sini ntar suruh jadi imam. Biarin kita jadi makmum. Fa innallaha maka karena sesungguhnya Allah yuhibbul basyashin. Allah seneng sama orang yang apa tadi? Ajer. Bang Adi pertahankan ajernya. Wa yabghadu dan Allah benci. Allah benci al-abusa sama orang yang mukanya cemberut baik. Al-karihal wajhi, wajah yang tidak menyenangkan, cemberut aja bawaannya. Muka sembet kayak cuka rembang. Punya masalah sama orang, siapa baik ke bawah-bawah. Punya masalah sama bini, siapa baik dicemberutin. Jangan, Allah gedeg model kayak gitu. Nah ini penting ini. Sederhana tapi penting. Pengen disenengin Allah, jadi orang yang apa? Ajer. Murah senyum. Ajer Ustaz Mahfud. Jangan kayak cuka rembang. Ini aja. Ya Ali wahai Ali, Rasul ibadati, intisari dari ibadah. As-samtu itu diam. Diam artinya jangan terlalu banyak ngomong. Tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik atau lebih baik diam. Yang keluar dari mulut kita itu ada 3. Ada mutiara, ada emas, ada kotoran. Mutiara itu di saat kita ngomong, orang lain hatinya adem, tentram, terus omongannya bermanfaat, maka kita mengeluarkan mutiara. Yang kedua emas, diem. Diem itu ada 2 manfaat. Ada 2 manfaat. Kalau kita orang alim, orang pinter, diem, nggak banyak ngomong, maka akan menambah kewibawaannya. Tapi kalau kita orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, terus diem, maka akan tertutup kebodohannya. Kagak ada orang yang salah karena diem, tapi banyak orang yang salah karena bicara. Kalau ada orang lain yang berbicara, lebih baik kita diem. Kenapa? Karena andaikan dia benar, kita termasuk orang yang membenarkan kebenaran. Tapi andai kata yang ngomong itu kok salah, kita tidak akan bertanggung jawab karena bukan kita yang ngomong. Kita nggak akan pernah bertanggung jawab. Orang pendiam, Bang Haji Wan tuh pendiam kayak engkong nih katanya. Saya kagak kenal kan engkong, katanya Haji. Ya Haji Rosada kalau cerita. Siapa? Kong Haji Sarbini ya? Ya pendiam sama Bang Jamil pendiam rata-rata. Pendiam semua, pendiam semua.
illa min zikrillahi. Kalau toh kita mau banyak keluar kata-kata dari mulut, kata Nabi, maka sebaiknya yang keluar itu adalah zikir kepada Allah. Nah, kalau ngomong jangan banyak-banyak, zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah sama Allah. Bukrotan pagi hari, wa asilan dan sore hari. Zikir itu kan umum, apa aja. Tapi tasbih diususkan sama Allah. Bertasbihlah kamu. Ada ayat Al-Quran itu, fasbir li ukmi rabbika. Itu tafsirannya, ay badil al-laknah bitasbihi. Itu tafsirannya. Muhammad, sabar, kata Allah. Kalau kamu disakitin, kalau kamu dizolimin, kalau kamu dijahatin, sabar. Arti sabar di situ, gantilah laknat dengan tasbih. Jangan kayak Nabi Nuh, disakitin, dizolimin, dimusuhin. Apa kata-katanya? Laknat yang keluar. Bila tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, tumpes saja udah. Tumpes orang-orang kafir itu. Nah, dilaknatkan sama Nabi. Tumpes saja. Ngapain sih ada orang kafir? Kalau dia punya anak, kafir. Dia punya cucu, kafir. Mendingan binasakan semuanya. Akhirnya turun banjir yang dahsyat, dibinasakan semuanya. Rata-rata Nabi begitu. Tapi Nabi kita badilil laknah bitasbih, gantilah laknat itu dengan tasbih. Makanya Nabi kita begitu disakitin, ditimpukin, disakitin, tetap aja Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Nabi disakitin itu dua gunung diangkat kan sama Jibril. Ini mau saya benturin ya Rasulullah. Ini malaikat penjaga gunung ngangkat, saya benturin ini, saya lemparin ke mereka. Kata dia, enggak. Saya ngarepin cuma satu. Apa yang kau harapkan ya Rasulullah? Kalau bapaknya kagak beriman, saya harapkan anaknya beriman. Kalau anaknya kagak beriman, cucunya ntar beriman. Nyatanya Abu Jahal, musuh bebuyutan Nabi, jahatnya minta ampun, punya anak namanya Ikrimah, sahabat setia Nabi, ahli panah dan ahli hadis. Abu Lahab, jahatnya luar biasa sama Nabi, sampai disebut dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabb, punya anak namanya Durrah, ikut hijrah sama Nabi ke Madinah. Ada sahabat baca surat Al-Lahab, di depannya Durrah, tabbat yada abi lahabi wa tabb, diomelin sama Nabi. Jangan, kalau kamu baca surat tabbat di depan Durrah, hatinya akan sedih, biar bagaimanapun tuh bapaknya. Tuh Nabi, jelek-jeleknya dia kan bapaknya, jangan bacanya di depan dia. Tuh si Durrah. Ada lagi siapa yang jahatnya minta ampun, namanya dikutuk sampai 10 kali dalam Al-Quran, Walid bin Mughirah. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim angkana dza mahli wa banhin idza tutsla alaihi ayatuna qala asadirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum, dan seterusnya. Dikutuk sampai 10 kali dalam Al-Qur'an. Walid bin Mughirah punya anak namanya siapa? Khalid bin Walid, jenderal Islam yang setiap perang pasti menang, namanya Khalid bin Walid. Itu doa siapa? Doa Nabi. Karena Nabi ketika disakitin, ketika dizolimin, badilil laknah bitasbih. Nabi mengganti doa buruk, diganti Nabi dengan tasbih. Ya Allah, saya pasrah, saya bertasbih kepadamu. Semua keputusanmu itu baik, saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Biarin saya dihina, dicaci maki, mau dibunuh, mau diapain, saya hanya berlindung kepadamu. Akhirnya yang buruk-buruk itu punya anak, punya cucu, ngikutin Nabi. Kalau Nabi Nuh, hancurin aja ya Allah, semuanya udah binasain sampai ke akar-akarnya.
anak cucunya semua. Nabi kita enggak. Nah, itu penting sekali. Ya, mudah-mudahan barokah. Menanya apa? Pertanyaan saya di luar tema ya. Saya bertanya masalah sholat ya. Kita sholat berjamaah ya. Nah, imam ini membaca surah Fatihah. Sebelum selesai, contohnya baru ihdinas siratal mustaqim. Kan batal. Imam mundur kan? Nah, badannya ini membaca Al-Fatihah itu dari awal lagi apa diteruskan? Dan majunya berapa langkah tuh yang badannya? Mohon dijelaskan dulu. Bagus, pertanyaan bagus. Kalau makmumnya sudah baca Fatihah, dia boleh melanjutkan bacaan imam. Tapi kalau makmumnya belum baca Fatihah, sebaiknya diulang dari awal. Kan makmum ada di belakang imam, gitu. Nah, sebaiknya diulang dari awal. Karena imam batal, secara otomatis Fatihahnya juga batal. Imam batal, Fatihahnya juga batal. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali kita lagi tawaf. Tawaf udah dapat 3 kentut. Nah, begitu tawaf ngelanjutin ke 4 ke 5. Nah, kalau ngulang dari awal baru 2 kentut lagi. Nah, ngulang lagi dari awal baru 5 kentut lagi. Nah, kagak kelar-kelar tawafnya. Akhirnya tawaf kagak kelar, gempor ria. Itu kan capek. Tapi kalau Fatihah kan gampang untuk diulang. Lebih baik saran saya diulang lagi dari awal. Itu ya. Lalu kan maju berapa langkah? Kalau majunya yang penting imam itu tumitnya ada di depan, tumitnya makmum. Jadi yang dihitung itu tumit. Walaupun ujung jarinya makmum lebih panjang daripada ujung jarinya imam. Saya buat contoh begini. Nah, coba, ini diri. Sendiri ya? Iya, diri. Masya Allah. Nih. Dan takut ini mana? Iya. Ini imam. Ini tumit imam. Tumit ini. Ya. Nah, saya ada di sini. Tumit saya ada di belakang. Ini ada di depan, tumit saya di belakang. Ini sah, udah cukup. Nggak perlu kelangkah ya? Enggak perlu. Ya. Yang penting tumit imam ada di depan, tumitnya makmum. Walaupun ujung jarinya makmum lebih panjang dari ujung jarinya imam. Misalnya makmumnya gede tinggi, terus jarinya ada di sini, wah jempol. Ya, ini jari makmum, tapi tumitnya tetap di belakang imam. Itu sah. Paham? Jelas ya? Jadi kalau maju terserah, mau maju dikit, nah dikit doang. Yang penting sudah ada di depan makmum. Atau mau maju ke depan kalau masih ada tempat maju. Boleh. Satu langkah ya? 1 langkah boleh, 2 langkah boleh, tapi disesuaikan aja. Kalau 2 langkah berhenti. Kagak boleh loncat. Nggak boleh, kalau loncat batal. Paham ya? Jelas ya? Untuk semua Pak. Iya. Danta kan? Danta. Ya udah. Makasih dulu ya. Oke. Udah jelas? Nah, cukup ya? Cukup. Nah, cukup. Ada yang mau nanya lagi? Udah. Udah diwakili sama Ustaz Mahfud Ka'ban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.